There's not much to do when all I can is thinking about you. Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat ya, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Nah, share lagi kegiatan hari ini. Dan hari ini aku lagi mau nyetrika, nerusin yang kemarin malam itu loh teman-teman. Karena yang kemarin itu baru sebagian, dan ini sebagiannya lagi nanti selesai. Pokoknya yang namanya setrika itu kalau tidak dipaksakan untuk kita mengerjakannya, ya pasti bawaannya mager atau malas gitu ya teman-teman. Nah, ini aku luangkan waktu 1 hari untuk nyetrika baju-baju sisaan yang kemarin itu. Nah, oke teman-teman, sambil temani aku aktivitas setrika ya. Hari ini aku akan share 7 tips bagaimana membuat hidup kita ini jauh lebih sederhana. Nah, apa saja tipsnya? Untuk tips yang pertama yaitu pasang filter untuk pikiran kita. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita ini masuk lewat 2 media, yaitu lewat mata dan lewat telinga kita. Karena itu, apa yang nggak perlu kita lihat, yang nggak usah dilihat ya teman-teman. Dan apapun yang tidak perlu kita tahu atau tidak perlu kita dengar, ya nggak usah didengar, nggak usah dimasukkan ke dalam telinga kita, yang nantinya ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam hati kita. Kita itu mesti pasang filter atau saringan ya teman-teman untuk pikiran kita. Jangan semuanya kita masukkan ke dalam pikiran kita. Bisa jadi bikin kita stres kan, dan juga bikin hidup kita jadi ribet. Hidup ini kan pilihan ya teman-teman. Kita bisa punya pilihan kok untuk tidak mengizinkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau semuanya kita izinkan masuk, ya susah ya teman-teman. Jadinya bikin penuh dan bikin sesak dan juga jadi kepikiran. Dan sebenarnya juga nih teman-teman, nggak semua hal itu harus kita tahu kok. Kita bisa pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang lebih baik, misalnya untuk nonton film yang baik, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk deres Al-Quran misalnya, dan masih banyak hal baik yang lainnya yang bisa kita lihat. Sering-sering lihat postingan orang lain kadang juga bikin kita baper juga ya. Misalnya kita lihat postingan si A kok begini, si B begitu, kok ngepas sama yang sedang kita alami, dan itu bikin kita baper kadang-kadang ya teman-teman. Jadi kita harus membatasi lihat-lihat postingan dari orang lain. Atau misalnya nih teman-teman, kita lihat toko online atau teman kita yang dagang baju ya, kita jadi tergoda untuk membeli barang-barang tersebut yang sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan kan ya teman-teman. Dan juga gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Dengerin tausiah misalnya, kita juga bisa dengerin motivasi, atau kita juga bisa dengerin musik-musik yang menenangkan, misalnya musik relaksasi, musik-musik piano yang indah, yang bikin kita jadi lebih rileks dan meningkatkan mood kita. Nah, selanjutnya teman-teman, masuk tips yang kedua, yaitu jangan cari-cari masalah ya teman-teman. Masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan saja teman-teman kalau bisa ya. Dan kalau nggak ada masalah ya jangan cari-cari masalah. Dalam hidup ini nggak mungkin kita nggak ada masalah sama sekali. Pasti ada aja setiap hari. Kita dihadapkan setiap hari dengan masalah. Mulai dari pasangan yang ngeselin, nggak mau pengertian misalnya, atau anak yang susah diatur misalkan, atau susah dibilangin. Dengan keluarga misalnya, juga dengan tetangga. Belum lagi masalah hutang yang menumpuk misalnya, sampai masalah-masalah sepele yang sering kita temui, lupa naruh barang, atau hari ini mau masak apa misalnya.
Jadi intinya kita itu harus memilah-milah masalah yang hadir dalam hidup kita, mana masalah besar dan mana masalah kecil, atau ada yang sebenarnya itu bukan masalah ya teman-teman, tapi kita anggap semua itu jadi masalah. Jadinya ya membuat kita itu menjadi bertambah beban pikiran gitu teman-teman. Tips yang ketiga yaitu perhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita ini. Kekuatan tubuh kita ini ada batasnya ya teman-teman. Jadi kita harus belajar mendengarkan apa yang tubuh kita butuhkan. Kalau misalnya lelah, ya istirahatkan dulu. Kalau misalnya ngantuk, tidur dulu, rebahan dulu ya. Waktunya jam makan misalnya, ya kita makan dulu walaupun kita nggak selera kadang-kadang ya teman-teman, tapi dipaksa. Dan minum dulu, jam minum itu sering kita lupakan juga ya teman-teman. Karena sering nih, misalnya kita itu banyak pekerjaan, jadi kita itu jadi lupa makan, lupa minum, jadinya kita itu jadi mudah lelah, mood rusak, dan juga emosi meningkat. Jadi intinya kita itu harus bisa tahu nih dan belajar mendengarkan atau mengetahui apa yang tubuh kita butuhkan. Tips yang keempat yaitu jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, sebisa mungkin lakukan pekerjaan kita sehari-hari dengan disiplin. Mulai dari bangun tidur misalnya, dari mulai hal yang terkecil. Jangan menunggu besok-besok. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, ya kita lakukan hari ini ya teman-teman. Jangan menunda, misalnya melipat selimut, merapihkan tempat tidur, dan juga mungkin menaruh handuk di tempatnya, menaruh sepatu misalnya pada tempatnya. Nah itu sebenarnya hal yang sederhana ya teman-teman, tapi kadangkala kita itu sering lalai ataupun menyepelekan hal kecil tersebut. Kalau pekerjaan kecil ini kita tunda-tunda, akan bikin nambahin pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya juga ya teman-teman. Seperti baju kotor yang menumpuk, cucian yang belum disetrika seperti ini misalnya. Wah, alhasil ya, kalau nggak dipipil atau dicicil ngerjainnya, pasti rasanya malas seperti ini ya teman-teman. Tapi kita itu harus segera melakukan tindakan teman-teman, agar tidak semakin menumpuk. Kalau sudah mager dan rasa malas itu menghinggapi diri kita, bukannya tambah semangat kan ya teman-teman ngerjainnya itu, malah tambah malas dan mager sekali untuk ngerjainnya, karena ya itu sudah saking numpuknya. Nah, masuk tips yang kelima yaitu lakukan decluttering, yaitu pilih-pilih barang yang masih kita pakai dan barang yang sudah tidak kita pakai. Barang yang masih bisa kita pakai ya teman-teman, ya kita simpan seperlunya saja. Barang yang masih bagus tapi sudah nggak bisa kita pakai, bisa kita donasikan atau kita berikan ke orang lain yang masih mau atau yang membutuhkan. Atau barang yang mesti kita buang, ya kita buang aja ya teman-teman. Atau bisa kita jadikan atau kita manfaatkan sebagai serbet atau lap misalnya, dan juga sebagai untuk ngepel itu loh teman-teman. Nah, lebih sedikit barang itu akan membuat hidup kita jadi lebih simpel, karena lebih sedikit barang itu akan membuat hidup kita jadi lebih simpel. Dan juga sedikit barang jadi sedikit pula barang-barang yang kita urusi dan yang kita rawat. Tips yang keenam yaitu buat budgeting. Hidup bisa jadi lebih ribet kalau kita nggak pegang kendali penuh akan uang kita ya teman-teman. Setiap gajian misalnya, sebisa mungkin langsung ya kita alokasikan uang kita untuk hal-hal yang seharusnya langsung kita pergunakan untuk keperluan wajib kita, keperluan bulanan misalnya. Jadi kita itu tahu nih uang itu kemana,
Dan untuk apa saja sih kemana perginya dan kemana uang kita itu berlari misalnya. Kalau misalnya budget atau uang kita tidak cukup untuk membeli sesuatu, ya jangan kita paksakan ya teman-teman untuk beli sesuatu tersebut. Nanti malah jadi berhutang atau mungkin jadi nambah-nambah beban pikiran kita. Tips yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu jangan ragu untuk bilang tidak kepada seseorang. Kita kadang-kadang bikin hidup kita jadi ribet karena kita mau nyenengin hati semua orang ya teman-teman. Pengen semua orang seneng sama kita. Akhirnya kita lakuin hal-hal yang sebetulnya nggak pengen kita lakukan, yang membuat hati kita itu tidak nyaman. Nah, kita coba deh teman-teman belajar untuk tidak ragu berkata tidak kepada orang lain. Kalau misalnya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan angan-angan kita, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, atau mungkin tidak sejalan dengan pendapat kita misalnya, ya tidak ada salahnya ya teman-teman untuk kita menolak ajakan orang tersebut. Tentunya dengan penolakan yang halus, dengan bahasa yang sopan, dan yang tentunya tidak menyakiti hati orang lain tersebut. Pokoknya intinya belajarlah untuk tidak ragu bilang tidak. Sederhanakan saja perkataannya atau jawabannya dengan tanpa menyakiti hati si orang yang mengajak tersebut. Nah, itu dia 7 cara atau 7 tips cara menyederhanakan hidup jadi lebih simpel. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan semoga dengan membiasakan diri untuk menyederhanakan ke-7 hal tersebut, kita akan melihat bahwa hidup ini mudah untuk dijalani. Gak perlu ya misalnya perkara simple atau perkara sepele buat kita ribet. Ya pokoknya menyederhanakan segala pemikiran dan segala tindakan kita. Nah, alhamdulillah setrikaan hari ini kelar ya teman-teman. Ya pasti besok ada lagi sih kalau ditumpuk. Nah, itu ibu aku teman-teman. Tadi itu habis pulang dari pasar dan alhamdulillah aku dibelikan bakso teman-teman. Katanya itu di pinggir jalan kok kelihatannya enak gitu, jadi aku dibelikan. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjut aku mau makan bakso dulu ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton video dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.